Indonesia baru saja menyambut kapal perang dari Italia KRI Brawijaya, dan saat ini berlabuh di Surabaya setelah diberangkatkan dari dermaga pembuatan kapal Angkatan Laut Italia di La Spezia hingga pada memasuki perairan Indonesia. Sebelum lanjut, mari sejenak luangkan waktu klik subscribe, like, dan share. Jangan lupa ya tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Oke, kita lanjut guys. Kapal ini merupakan yang pertama dari dua unit Pattugliatore Polivalente di Altura, PPA, buatan Italia yang ditujukan untuk Angkatan Laut Indonesia, yang secara resmi telah mengklasifikasikannya sebagai fregat. Awalnya dibangun oleh Fincantieri sebagai bagian dari kelas Taon di Revel untuk Angkatan Laut Italia, kapal ini tidak pernah diresmikan dan malah dialihkan langsung untuk diekspor ke Jakarta. Wah, Italia emang spesialkan Indonesia nih guys. Sebelum nongol di perairan NKRI, KRI Brawijaya sedang mengarungi lautan untuk perjalanan panjang menuju Indonesia dan sempat terlacak di Mediterania Timur, di sebelah timur kereta, berkat transponder ice-nya yang aktif. Perjalanan panjang ini selama 44 hari mencakup beberapa persinggahan diplomatik di pelabuhan dan telah memiliki dimensi simbolis. Ini merupakan otoritas Indonesia telah mengorganisir sebuah misi perwakilan, dengan para pejabat pemerintah dan anggota komunitas Indonesia di Eropa dikerahkan untuk mengawal kapal pulang. Dalam beberapa bulan akan datang, Brawijaya akan bergabung dengan kapal saudara kembarnya, KRI Prabu Siliwangi, unit PPA kedua yang terlibat dalam kontrak dengan Fincantieri. Seperti Brawijaya, Prabu Siliwangi juga awalnya ditujukan untuk Angkatan Laut Italia, tetapi dialihkan ke Indonesia sebelum pengiriman. Ini merupakan langkah diambil untuk mempercepat kehadiran kapal ini. Jika baru pembangunan kapal ini baru dimulai, maka Indonesia akan menunggu 2 atau 3 tahun lagi. Indonesia emang top guys. Oke, kita lanjut. Sementara itu, kehadiran kapal perang ini disebut bisa menambah kekuatan Angkatan Laut Indonesia di masa depan dan sekaligus mengangkat kembali wibawa NKRI yang selama dipandang sebelah mata. Kita patut bangga guys, karena kemampuan dan persenjataan KRI Brawijaya ini menjadi sorotan dari berbagai media internasional. Menurut mereka, KRI Brawijaya 320, yang kini menjadi kapal bendera armada Indonesia, lebih dari sekadar kapal. Ya pantaslah, karena kapal ini menandakan tekad Indonesia untuk mengkalibrasi ulang postur Angkatan Lautnya di tengah persaingan geopolitik yang semakin ketat di Indo-Pasifik. Macan Asia kembali mengaung nih. Dengan perairan teritorialnya yang luas, selat strategis, dan tantangan keamanan maritim yang kompleks, Indonesia telah lama menghadapi ketidaksesuaian antara ambisi dan kemampuan armadanya. Kapal ini mulai menjembatani kesenjangan tersebut. Pak Prabowo emang punya strategi hebat guys. Kita NKRI patut bangga punya presiden yang memiliki kemampuan strategis hebat. Dan beri subscribe, like serta tanggapan Anda di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Dirancang dengan keahlian Italia dan disesuaikan dengan prioritas strategis Indonesia, kapal-kapal ini dapat beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari gugus tugas yang lebih besar dalam konflik intensitas tinggi, misi pengawasan, bantuan bencana, dan operasi kemanusiaan. Dengan panjang 143 meter dan bobot benaman penuh 6.270 ton, KRI Brawijaya 320 memadukan ukuran dengan kelincahan. Sistem propulsinya berbasis sistem Combinet Diesel and Gas, CODAG, yang bertenaga dilengkapi turbin gas General Electric Avio LM2500 G4 dan 2 mesin diesel MTU 20V 8000 M91L, yang memungkinkan kapal mencapai kecepatan lebih dari 31 knot. Wah, ini baru mantap. Jangkauan jelajahnya sejauh 5.000 mil, ini sangat luar biasa yang akan memastikan kapal ini dapat memproyeksikan daya jelajahnya melintasi wilayah maritim Indonesia yang luas, dari Selat Malaka hingga perairan paling timur Papua. Lanjut, sistem tempurnya tak kalah tangguh. Meriam utama kaliber 127 mm 64 buatan Leonardo mendominasi dek depannya, didukung oleh meriam sekunder kaliber 76 mm 62 dan 2 stasiun senjata 25 mm yang dioperasikan dari jarak jauh. Sel peluncur vertikal, yang mampu menampung rudal permukaan ke udara Aster 15 atau 30, menyediakan pertahanan udara yang tangguh. Kapal ini juga dilengkapi 8 rudal anti kapal TCO Mk2E, yang memiliki kehebatan utama terletak pada kemampuan serang multiperan yang ditingkatkan, anti-surface warfare dan serangan darat pesisir, dengan jangkauan lebih dari 350 km dan kendali misi hingga akhir pertempuran melalui tautan data 2 arah. Rudal ini dilengkapi sistem panduan canggih,
termasuk pencari RF dan sensorio, serta kemampuan anti-jamming, ECCM, yang kuat, memungkinkan keterlibatan target yang presisi tinggi dengan profil terbang skimming. Dan 3 peluncur torpedo 324 mm, yang memperkuat kemampuannya untuk menghadapi ancaman permukaan maupun bawah permukaan. Kapal ini memiliki hanggar ganda dan dek penerbangan, yang mampu mengoperasikan 2 helikopter AS565 Pender atau 1 helikopter AW101 yang lebih berat. Kemampuan sayap putar ini meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selam, ASW, patroli maritim, dan operasi SAR fungsi yang semakin vital di lingkungan kepulauan Indonesia yang beragam. Selanjutnya kita akan kedatangan KRI Prabu Siliwangi yang dijadwalkan mulai tanggal 17 Desember tahun ini. NKRI makin berwibawa dan disegani. Namun kita tidak boleh sombong. Tujuan kita perkuat pertahanan guna menjaga keamanan negara dari ancaman baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kekayaan alam negara kita sangat besar, maka dengan kekuatan pertahanan akan bisa menjaga NKRI dari Sabang hingga ujung timur Nusantara. Menteri Pertahanan, Menhan, Jafri Syamsuddin saat memimpin upacara penyambutan KRI Brawijaya 320 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 8 September 2025, dalam sambutannya, secara tidak langsung kekuatan pertahanan menjaga ekonomi yang sedang dibangun, dan beliau menekankan penguatan kedaulatan maritim dan pertahanan negara untuk menopang kesejahteraan rakyat. Kehadiran kapal fregat modern ini menjadi simbol tekad bangsa untuk menjaga perairan Indonesia, serta diharapkan dapat meningkatkan kesiapan operasional dan kekuatan maritim sebagai fondasi persatuan dan kesejahteraan rakyat.